Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh beribadah bersama-sama untuk menaikkan puji-pujian kami. Dan kami rindu diisi oleh firman Tuhan. Karena firman-Mu itulah kebutuhan setiap manusia. Tanpa firman-Mu kami tidak tahu arah, tidak tahu tujuan kehidupan kami. Tapi melalui firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, yang dapat menerangi setiap langkah kehidupan kami, agar berkenan bagi Tuhan. Biarlah hati kami terbuka, hati kami dengan lembut menerima firman-Mu, sehingga firman itu menjadi berkat bagi kami masing-masing. Kami siap diisi oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita membaca dari Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 7. Kita akan baca dalam bentuk responsoria. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 7 kita akan baca dalam bentuk responsoria. Saya baca ganjil, jemaat baca ayat genap. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau benar cinta kepada Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang disampaikan kepadamu, dan supaya dalam hidupmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kita sama-sama ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ya, tema khotbah kita hari ini mengasihi dan mengajarkan. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan yang menerima perintah Tuhan secara khusus. Beda dengan bangsa lain. Bangsa-bangsa lain tidak ada hukum, tidak ada aturan yang diberikan Allah kepada mereka, sehingga mereka membuat Allahnya sendiri menurut pandangannya. Beda dengan umat Israel, bangsa pilihan Tuhan, ada hukum, ya, ada aturan yang harus dilakukan. Jadi kita melihat di tengah-tengah kehidupan kita perbandingannya, ya. Mari kita perhatikan gambar ini. Ini orang tua dengan anak. Biasa orang tua itu memberikan aturan kepada anaknya, bukan kepada tetangganya, bukan kepada orang lain. Tetapi orang tua biasanya memberikan aturan-aturan kepada anaknya. Misalnya aturan apa? Aturan belajar, aturan makan, aturan pulang. Ya, pulang dari luar jam berapa? Jam 9 harus pulang. Ya, paling lama jam 10. Ini aturan. Kenapa orang tua memberikan aturan kepada anaknya? Karena mereka punya hubungan. Ada hubungan darah daging. Hubungan darah daging orang tua dengan anak, maka ada aturan. Jadi kalau demikian,
Kalau tidak ada aturan, berarti tak ada hubungan. Siapa yang tidak ada aturan di dalam dirinya, berarti dia tidak punya hubungan. Jelas ya? Berarti aturan itu membuktikan ada hubungan, ada kedekatan. Orang tua dengan anak begitu dekat sehingga ada aturan, ada disiplin. Jadi kalau orang tua nggak pernah memberi aturan kepada anak, itu anak atau siapa? Kalau orang tua nggak pernah memberikan aturan kepada anaknya, jangan-jangan ini bukan anaknya. Sehingga apapun yang dilakukan anak itu terserah dia. Mau dia. Untuk apa, bagaimana, seperti apa, dan apa saja yang dia kerjakan, terserah. Ini berarti nggak ada hubungan. Terbukti tak ada hubungan kalau tanpa aturan. Berarti kalau ada aturan yang kita berikan kepada anak kita, membuktikan kita mengasihi mereka. Ada hubungan dan ada kasih. Jadi kalau masih ada aturan, berarti masih ada kasih. Kalau sudah dibiarkan, berarti nggak ada lagi kasih. Terserah lu. Mau apa kau buat, silakan. Itu udah benci itu. Kebencian akan membiarkan orang suka-sukanya saja. Terserah mau lakukan apa saja, silakan. Itu kebencian itu. Tapi kalau masih ada larangan, masih ada aturan, masih ada perintah, ini bukti kasih. Para orang tua, adakah perintah, adakah larangan kepada anak? Pasti ada. Itu bukti dua ya. Pertama ada hubungan, kedua kasih. Kalau kita punya hubungan, pasti ada aturan. Kalau kita punya kasih, pasti ada aturan. Tidak mungkin kita biarkan, telantarkan dia tanpa ada arahan dari orang tua. Nakku, buka bukunya, belajar, kerjakan PR-nya, tidur jam sekian, makan teratur, itu ya. Bangunnya jam sekian, itu aturan. Aturan bukti kasih. Siapa yang tidak mau diatur, berarti tidak mau dikasihi. Setuju ya? Saudara mau diatur enggak? Berarti saudara enggak mau dikasihi. Siapa yang enggak mau diatur dan tidak mau teratur, berarti dia jauh dari kasih. Dia jauh dari kasih. Tidak mau dikasihi. Maka tema kita hari ini mengasihi. Mengasihi itu ada aturan. Kasih itu ada aturan yang harus dilakukan. Kasih itu ada disiplinnya. Ya. Kemudian kita lanjut. Inilah Musa yang menerima aturan dari Allah. Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel agar tidak sama dengan orang Kanaan yang punya banyak dewa, sedangkan bangsa Israel memiliki Tuhan yang esa. Beda ya. Bangsa Israel ini dipilih Allah menjadi bangsa yang dihususkan. Bangsa yang beda dari bangsa-bangsa lain. Dan bangsa ini akan dibawa ke satu tempat yang bernama Kanaan. Tanah Kanaan ini memiliki banyak dewa-dewa. Jadi ketika bangsa Kanaan memiliki dewa-dewa, lalu bangsa pilihan akan pergi ke sana, maka Allah yang kasih memberi perintah. Apa perintahnya kepada bangsa ini? Ayat 1. Kita baca apa yang dikatakan Tuhan. 2, 3 ya. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendidikinya. Ayat 2. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Jadi inilah perintah, inilah ketetapan yang disampaikan Allah kepadamu, hai umat pilihan, hai bangsa Israel. Ini perintah dari Allah, bukan dari Musa.
Musa menerima perintah dari Allah. Ini 10 Taurat. Salah satu perintah yang tertulis dalam hukum Taurat itu adalah jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan ada Allah-Allah lain di hadapanku. Hanya aku Tuhanmu. Tuhan yang Esa, Tuhan satu-satunya. Ingat ini dan lakukan, ya. Ingat, lakukan. Kemana engkau pergi, di mana tempat engkau pergi itu mempunyai banyak dewa, tetapi engkau beda. Engkau punya satu Allah saja, Allah pencipta langit bumi, Allah pemilik kehidupan manusia, Allah yang Esa. Lalu kalau mereka mendengar perintah itu, berarti mereka tidak akan menyembah yang lain. Kalau mereka mentaati perintah Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan melalui Musa, maka mereka tidak akan menyimpang, tidak akan ditarik kepada yang lain yang bukan Allah. Itu arti taat. Jadi saudara yang taat kepada perintah Tuhan, berarti aku taat hanya percaya kepada Yesus Kristus satu-satunya Allah, sehingga aku tidak mau bergeser kemanapun. Aku tidak mau ditarik oleh apapun jauh dari Kristus. Itu yang dikatakan dengan mengasihi Dia. Mengasihi Tuhan berarti mentaati Dia. Kasih itu taat. Orang tua memberi perintah sebagai kasihnya kepada anak. Anak mengasihi orang tua dengan mentaatinya. Ada timbal balik. Kalau kita mengasihi anak, lalu anak tidak mengasihi kita, berarti dia akan melawan. Dia tidak akan melakukan seperti yang kita perintahkan. Itu namanya melawan. Jadi kalau Allah memberi perintah, tapi kita tidak mentaati, berarti kita melawan Allah. Kalau orang melawan Allah, pasti berakibat. Siapa yang mentaati Tuhan? Apa janji Tuhan di sini? Apa janji Tuhan dalam ayat 2 tadi? Ya, pertama, supaya lanjut umur. Kedua, ya ayat 3 rupanya jawabannya. Ayat 3 ya. Mari kita baca ayat 3. 2 ya. Maka ya, ada janji Tuhan. Bagi siapa yang setia, bagi siapa yang mentaati Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan, janjinya adalah supaya baik keadaanmu. Berarti kalau enggak setia dan tidak taat, kebalikannya, keadaanmu menjadi buruk. Baik kan buruk ya. Saudara mau keadaan buruk, tapi itu pasti jadi. Siapa yang setia, siapa yang mentaati Tuhan, keadaannya menjadi baik. Berarti siapa yang melawan ketetapan Tuhan, tidak setia mentaatinya, keadaannya menjadi buruk. Itu pasti genap. Walaupun sekarang belum terlihat, tapi ini akan jadi. Keadaan baik dan buruk itu ada di dalam tangan Tuhan, ada di dalam kuasa Tuhan. Maka manusia tidak bisa terlepas dari Tuhan. Ingat bandingannya ya. Waktu Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden, ada nggak larangan Tuhan kepada mereka? Apa larangannya? Ya, berapa larangannya? Satu larangan, banyak yang harus dimakan, banyak yang bisa dimakan, hanya satu yang tidak. Apakah di dalam satu larangan itu ada ketaatan Adam? Satu saja loh. Hanya satu larangan, itu pun
dilanggar, keadaan Adam dan Hawa akhirnya baik atau buruk? Berakibat nggak sama kita? Berakibat tidak sama kita sekarang? Berakibat. Jadi jangan main-main. Apa yang Tuhan perintahkan itu membuat saudara menjadi baik. Perintahnya itu bertujuan supaya keadaan kita menjadi baik. Kalau kita langgar, kita tolak, kita melawan Tuhan, keadaan saudara menjadi buruk. Itu fakta. Siapa yang melanggar ketetapan Tuhan akan menjadi buruk. Keadaan Adam dan Hawa itu bukan hanya pada Adam dan Hawa buruk, tapi pada semua generasi. Generasi demi generasi menjadi buruk. Termasuk generasi kita sekarang ini. Maka setiap ibu-ibu yang melahirkan kesakitan, itu salah satu akibat. Akibat daripada ketidaktaatan Adam dan Hawa membuat manusia waktu mencari makan harus berpeluh. Itu akibat. Kalau tidak melawan ketetapan Tuhan, gak perlu capek cari makan. Karena sudah disediakan Tuhan semua buah-buahan. Tinggal petik makan, gak perlu masak. Sekarang sudah ada beras harus dimasak. Ada ikan harus digoreng. Ada sayur harus direbus, ya. Tapi pada zaman Adam ketika dia mendengar Tuhan, ketika taat kepada Tuhan, hidup mereka baik. Keadaan mereka baik. Sehingga mereka bisa menikmati apa saja yang ada di taman itu. Tapi begitu tidak taat, keadaan menjadi buruk. Lingkungan pun terkutuk oleh ketidaktaatan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah sudah kita alami akibat itu? Masihkah menambah akibatnya lagi? Akibat ketidaktaatan satu orang saja berakibat kepada semua generasi. Kenapa kita sekarang yang sudah melihat, yang sudah mengalami, mau meneruskan juga ketidaktaatan itu? Padahal banyak orang yang taat, kita lihat keadaannya baik. Siapa yang taat hidupnya menjadi baik? Yusuf. Yusuf anak muda loh. Tapi ketika dia taat kepada Tuhan, aku tidak mau melakukan kejahatan yang besar ini kepada Tuhan. Tuhan angkatkan hidupnya. Tuhan berkati dia. Berkati rumah tempat dia tinggal. Di mana Yusuf tinggal, rumah Potifar diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Ada ketaatan Yusuf. Mengapa rumah orang gak diberkati? Karena kehadiran kita. Dengan hadirnya kita, orang gak diberkati. Kenapa? Tidak ada ketaatan. Yang ada perlawanan. Yang ada pemberontakan. Sehingga keadaan menjadi buruk. Saudara puas kalau kehadiran kita gak jadi berkat? Membuat orang kecewa luar biasa. Kehadiran kita mengecewakan orang, bukan kehadiran kita menyenangkan hati orang. Kalau Yusuf kehadirannya membuat menjadi berkat. Menjadi berkat bagi Potifar, menjadi berkat bagi kepala penjara. Di mana saja dia menjadi berkat. Selidiki hidup saudara. Di mana saudara sudah menjadi berkat. Jangan-jangan mengecewakan. Kemana kita hadir orang kecewa. Kemana kita ada orang kesal. Berarti buruk itu. Itu keadaan buruk namanya. Berarti terbukti. Siapa yang tidak taat kepada Tuhan akan menjadi buruk. Keadaannya. Ini firman Tuhan. Ini bukan firman saya. Ya. Firman Tuhan pasti jadi. Apa yang dikatakan Tuhan itu pasti genap. Kita bisa bandingkan mana orang yang hidupnya taat, mana hidupnya yang acak-acakan. Lihat keadaannya pasti beda. Pasti beda. Melihatnya aja kita tahu. Ya, dekat dengan orang yang taat terasa, dekat orang yang pemberontak terasa. Ya, terasa sekali dia. Tujuan Tuhan memberikan perintah agar ditaati supaya baik keadaan mereka di tanah yang akan mereka tuju, berbeda dengan Adam yang tidak taat.
Jadi untuk apa Tuhan berikan aturan? Untuk apa Tuhan berikan perintah? Untuk ditaati, bukan untuk dilawan, bukan untuk dilanggar. Aturan untuk diapain? Dia taati. Ada aturan di rumah kita? Ada aturan Tuhan kepada kita? Kita apakan? Ada pengisian-pengisian? Ada. Firman Tuhan yang kita dengar, yang diisi kepada diri kita, untuk diapakan? Dilanggar atau ditaati? Berapa sudah saudara taati? Berapa yang sudah kita taati? Ingat ya, ini berkaitan dengan Allah. Firman Allah berhubungan dengan Allah. Melalui firman-Nya kita punya relasi yang baik dengan Tuhan. Punya hubungan. Kalau nggak ada firman, nggak ada hubungan. Firman itu alatnya Tuhan berbicara kepada kita. Firman itu alatnya Tuhan memberi perintah kepada kita. Dan ketika kita taati, berarti kita menghormati Dia. Saat kita tidak mentaati, berarti kita melawan Tuhan. Orang yang melawan Tuhan akan menjadi buruk keadaannya. Mulai dari nenek-nenek kita, berapa generasi sudah ke diri kita. Coba evaluasi. Siapa nenek kita yang taat? Siapa orang tua kita yang taat? Siapa yang melawan? Lihat kehidupannya. Diberkati keadaan baik atau buruk? Kenapa orang tua stres? Kenapa banyak orang tua stres? Karena anak-anak memberontak. Karena anak-anak tidak taat. Orang tua memberikan perintah, ketika anak tidak mentaati, orang tua stres. Bagaimana kita di hadapan Tuhan? Tuhan yang mengasihi kita, tetapi kita lawan ya. Kita langgar ketetapannya. Apakah Dia berbuat baik kepada kita? Apakah keadaan kita menjadi baik kalau kita melawan Dia? Tidak mungkin. Maka Tuhan memberikan perintah, memberikan larangan melalui Musa kepada bangsa Israel agar mereka dengan setia mentaatinya. Coba sekarang tanya sebelah menyebelah, keadaanmu sampai hari ini baik atau buruk? Ya kan dua cuman ya, baik atau buruk. Dan sejak kapan itu terjadi? Kapan mulai baiknya? Ya, mungkin dari orang tua kita keadaannya buruk, ya sampai generasi kita beriman, kita taat, ya diubahkan Tuhan menjadi baik. Kalau saya melihat bahwa dari nenek-nenek saya belum mengenal Tuhan. Ketika nenek-nenek saya belum mengenal Tuhan, muncul anak-anaknya, anaknya ini buruk. Kenapa anaknya buruk? Nggak ada ajaran, nggak ada perintah Tuhan kepada anak-anaknya. Karena nenek kami belum tahu perintah Tuhan, belum tahu larangan Tuhan, sehingga dia nggak bisa ajarkan kepada anaknya. Maka keadaan anak dari nenek kami ada 7 berantem. Mereka saudara berantem. Yang dipersoalkan apa? Tanah warisan. Tanah itu ciptaan Tuhan. Tetapi itu dipersoalkan, berantem. Kenapa? Karena belum punya warisan di sorga. Ya, siapa yang sering mempersoalkan tanah warisan karena belum punya warisan di sorga? Ya, karena tanahnya hanya di sini. Maka itulah yang diperdebatkannya. Nggak punya apa-apa di sana, kasihan ya, kasihan kali. Jadi siapa yang berantem untuk tanah warisan, itu tanda belum memiliki warisan kerajaan sorga. Sudah ada warisan saudara? Jadi kalau nggak punya warisannya, itu yang buat sering sekali berantem satu sama lain. Kau lebih banyak, kau anak yang paling dikasihi, dari dulu begitu. Dari dulu bapak mama memperhatikan kau saja, aku nggak pernah. Ini namanya belum punya warisan kekal.
Orang yang punya warisan kekal melihat itu jauh lebih indah daripada yang di bumi. Karena yang di bumi ini hanya sementara dan ditinggal. Kalau di sana akan dijumpai untuk selamanya. Ya, jadi saudara, beruntungkah punya larangan dan perintah Tuhan? Untuk diapain larangan dan perintah Tuhan? Ya, untuk dilanggar, ya kan? Setuju? Firman untuk dilanggar atau untuk ditaati? Ketika tidak taat berakibat, tapi ketika taat juga keadaan menjadi baik. Kita lanjut. Mengasihi Tuhan pasti mengajarkannya kepada anak-anak agar mereka juga mengenal dan mentaati Tuhan demi kebaikan mereka. Orang tua yang sudah percaya, orang tua yang sudah mengasihi Tuhan dengan tidak ada dewa-dewa ilah lain ataupun barang-barang yang menarik hatinya, Tuhan nomor satu pasti terbukti, pasti dilakukan dengan mengajarkan kepada anak-anak. Jadi apa bukti seseorang mengasihi Tuhan? Ketika dia mengajarkan firman kepada anak-anaknya. Kalau kita katakan, aku mengasihimu Tuhan, sungguh luar biasa aku mengasihimu, dengan sepenuh hati Tuhan, dengan mencucurkan air mata, ya. Tapi Tuhan katakan apa? Air mata buaya, bukti tak ada. Aku tidak suka dengan air matamu. Yang aku suka adalah tindakanmu, tindakan nyatamu. Apakah pernah kau ajarkan bagaimana perintah larangan Tuhan kepada anakmu supaya mereka bisa mengenal Tuhan dan mereka juga bisa setia mentaatinya? Siapa para orang tua yang sudah percaya meneruskan firman kepada anaknya di antara kita? Kalau yang belum percaya nggak mungkin diteruskannya. Apa yang diteruskannya? Berhala, ya. Karena dia masih menyembah berhala, pasti berhala yang dia ceritakan. Nakku, kau mau ini ya, mau pergi ke luar kota, ayo ziarah dulu, permisi dulu sama opungmu. Nah, itu ajarannya. Ajaran orang yang belum beriman pasti kepada roh-roh nenek moyang. Keyakinannya di sana. Tapi ajaran orang percaya adalah bersandar kepada Tuhan sepenuhnya. Hanya Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Baik tidaknya hidup kita ada di tangannya. Masa depan kita ada di tangannya. Semua rancangan-rancangan kita ada di dalam kuasanya. Jadi atau tidaknya ada di dalam dia, bukan di dalam manusia. Jadi orang percaya itu bukti mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi dia terlebih dahulu, dia akan mengajarkan firman itu kepada anak-anaknya. Ini ya, indah sekali ya. Orang tua suami istri mengajarkan firman kepada anak. Inilah keluarga yang bahagia. Keluarga seperti inilah yang lebih bahagia daripada keluarga yang banyak materi diberi kepada anak, tapi dia tidak pernah mengajarkan firman. Itu keadaannya nggak baik. Saudara mau keluarga yang mana? Keluarga banyak duit atau keluarga yang menceritakan firman? Kayaknya rata-rata wajahnya ini duit aja lah. Duit aja nggak punya. Kan itu lebih penting gitu ya, duit dulu. Udah berduit nanti baru firman gitu ya. Nah, kita melihat dari apa yang Tuhan janjikan. Yang Tuhan janjikan ini, waktu seseorang memiliki duit, keadaannya baik, atau seseorang yang mengenal Tuhan dan mentaati Tuhan. Mana yang keadaannya baik? Mentaati Tuhan atau banyak duit? Mentaati Tuhan ya. Tapi yang saudara cari? Apa yang dicari orang? Duit. Apa yang dicari orang? Duit. Duit terus dicari,
Tuhan jarang dicari. Maka kalau untuk PA nggak semua hadir. Coba kalau bagi-bagi sembako, pasti Tuhan hadir. Ya. Kalau nggak dapat malah dia komplain. Aku kok nggak dapat? Aku di mana? Bagianku kok nggak ada? Misalnya untuk lansia ada sembako, langsung mendaftarkan diri, ya kan? Tapi kalau untuk firman nggak duluan. Padahal itu yang berbahagia menurut firman. Keadaannya baik kalau dia punya hubungan dengan Allah melalui mentaati firman. Saya rasakan sejak saya beriman, disitulah sukacita saya, nggak bergeser. Sukacita saya penuh ketika hubungan saya dengan Tuhan baik, nggak digeser oleh yang lain-lain, tidak tergeser. Kenapa? Karena sudah mengalami sukacita ketika hubungan baik dengan Tuhan. Bagaimana hubungan baik dengan Tuhan? Apa yang Tuhan katakan ditaati, dilakukan, maka Tuhan senang. Ketika Tuhan senang, kita diberi senang. Kalau kita kecewakan dia, kita lebih kecewa. Ya, siapa berani kecewakan Tuhan, dia pasti lebih kecewa dibuat Tuhan. Itu janji Tuhan, kutuk dan berkat. Ya, itu pasti genap. Siapa yang mengasihi Tuhan, dia akan mengajarkannya kepada anak-anaknya. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, dia tidak akan pernah peduli dengan anaknya. Apakah dia pernah dengar firman atau tidak? Apakah dia tahu atau tidak? Apakah dia selamat atau tidak? Yang penting bagaimana aku bisa cari duitnya dia perlu. Kalau nggak ada duit nggak bisa dia sekolah, mana bisa firman menyekolahkan dia, gitu ya? Kan itu jawaban kita. Firman Tuhan nggak bisa jadi uang sekolah, benar. Firman Tuhan nggak bisa jadi uang sekolah. Tetapi yang memberikan uang sekolah itu bukankah Allah yang berfirman? Kalau dia nggak beri uang, bisakah saudara dapat uang? Jangan andalkan ini, andalkan dia, tundukkan ini. Tanpa Tuhan manusia tak berarti. Tanpa Tuhan kita tak ada apa-apanya. Ya, nggak ada apa-apanya. Bilang sama sebelahnya, kita nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Biar yang ngantuk bangun. Yang ngantuk dibangunkan. Kita nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Berarti Tuhan nomor satu mengatur hidup kita. Bukan kita mengatur diri kita. Semuanya ada dalam kuasa Tuhan. Pengajaran utama seharusnya memperkenalkan Tuhan lebih dari mengajarkan cita-cita. Ini mengajar firman, ini mengejar cita-cita. Pada fakta membuktikan. Teng teng teng. Ya. Benar ya? Faktanya orang tua itu mati-matian ya, berjuang mendorong anaknya mengejar cita-citanya. Bukan mengajarkan firman. Kalau firman nggak dapat nggak apa-apa. Tapi kalau cita-cita gagal, aduh, bisa nangis dia. Nangis orang tua nggak sampai cita-cita anak-anaknya. Ini orang tua celaka ini. Ya, ini orang tua yang nggak mengerti apa arti firman, apa arti hubungan, apa arti taat. Apa artinya untuk apa firman? Untuk dilakukan. Ketika dilakukan apa? Hubungan dengan Allah baik. Saat hubungan dengan Allah baik, maka keadaanmu menjadi baik. Maka masa depanmu pun ada di tangannya. Tapi kalau kita tidak punya hubungan relasi baik dengan Allah, berarti keadaan buruk. Apapun yang kita kejar, sampai pun cita-cita kita tetap buruk. Mau jadi apapun anak kita buruk itu, tanpa mengenal Tuhan, tanpa mengasihi Tuhan, tanpa mentaati Tuhan, itu buruk di pandangan Tuhan.
Jadi jangan merasa hebat kalau nanti anak kita mendapat cita-citanya, lalu mendapat uang banyak, celaka. Celaka kalau dia tidak mentaati Tuhan. Celaka kalau tidak mengasihi Tuhan. Keadaan buruk itu. Sekarang kita bisa belajar. Lihat orang tua yang hanya mengejar cita-cita, bagaimana jadinya anaknya. Tanpa mengajarkan Tuhan, tanpa mengajarkan firman Tuhan, tanpa mentaati Tuhan. Bagaimana hidup orang yang hanya mengejar cita-cita. Tercapai cita-citanya, mati bunuh diri. Ada nggak orang mati bunuh diri begitu dia mau memaksa mencapai cita-cita? Terlalu stres, terlalu dipaksa orang tua. Akhirnya dia merasa terhimpit. Dorongan dari orang tua, desakan dari ilmu pengetahuan, dari dosen, dari segala macam lingkungan. Waduh, aku tak mampu, lebih baik aku mati. Cari jalan pintas. Tapi adakah orang yang mentaati Tuhan, mengasihi Tuhan, gagal cita-cita dia mau bunuh diri? Tidak. Gagal pun cita-citanya kalau dia mengenal Tuhan, dia mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan, dia bersuka cita dalam segala hal. Bersyukurlah dalam segala hal, karena haruslah demikian. Jadi saudara-saudara, mengapa Tuhan berikan perintah? Mengapa Tuhan berikan larangan kepada Adam dan Hawa? Inilah membuat mereka bahagia saat mereka taat. Tapi pelanggaran itu membuat mereka menderita sampai pada generasi kita hari ini. Semua manusia menderita. Semua harus cari makan mati-matian. Maka susah cari makan, cerita sana. Susah kali sekarang cari makan ya. Susah kali ekonomi ya. Ceritanya itu aja. Enggak bilang, susah beriman ya. Enggak pernah. Ya kan? Kan jarang kita jumpa orang susah kali beriman. Tapi susah kali cari uang banyak. Itu setiap mulut mengatakan. Berarti perjuangan manusia hanya untuk berkat-berkat bumi, tidak mengutamakan Tuhan nomor satu. Bagaimana hubunganku dengan Tuhan nomor satu? Mentaati dia, keadaanku menjadi baik. Kaya atau tidak kaya, keadaanku baik. Bukan baik menurut manusia, baik menurut pandangan Tuhan. Jadi ada orang bertanya gini, kalau begitu kenapa orang-orang percaya nggak kaya? Kan gitu ya. Keadaanmu menjadi baik. Ya dia sudah percaya, tapi ekonominya kok nggak naik. Keadaan baik bukan diukur dari ekonomi. Keadaan baik bukan diukur dari materi, tapi keadaan baik diukur secara rohani. Apakah kerohanian seseorang naik? Apakah hubungannya semakin baik? Apakah ketaatannya meningkat? Apakah sukacitanya bertambah? Inilah keadaan baik. Suka cita di hatiku, suka cita di hatiku. Coba lihat wajah sesamanya. Ada nggak sukacitanya? Ya, ada nggak sukacitanya? Lihat sebelah kiri kanannya. Sukacita di hatimu. Ada? Gitu. Adakah damai di hatimu? Coba tanya. Adakah damai di hatimu? Adakah sukacita? Izinkan Kristus Raja damai itu di hatimu bertahta. Kok nggak ditanya dan nggak dijawab? Kalau ada, jawablah ada. Kalau nggak ada, bilang tidak, gitu ya. Adakah damai di hatimu? Tidak. Kalau nggak ada, jawabannya tidak. Kalau ada, jawabannya ada, ya. Coba jujur, jujur menjawabnya, ya. Jangan pura-pura. Nggak ada tapi dibilang ada. Kami lihat kok dari wajahnya ketahuan, ya. Coba semua nyanyi lalu semua menjawab. 2, 3, ya. Adakah damai di hatimu? Ada.
Adakah sukacita? Izinkan Kristus Raja damai itu di hatimu bertahta. Kalau belum, izinkan Raja damai bertahta. Hanya itu, bukan di duit ya. Raja damai itu Kristus. Ketika dia berdiam di hati kita, itu memberi damai. Walaupun kita nggak kaya. Walaupun nggak kaya, kalau ada Raja damai, kita menjadi damai, kita menjadi bahagia dan sukacita. Iya. Kayakah Paulus? Rasul Paulus kaya atau miskin? Iya, dia bilang aku miskin, tapi memperkaya banyak orang. Oh, coba. Aku miskin, tapi memperkaya banyak orang. Miskin materi, memperkaya rohani orang. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Saudara miskin materi, miskin lagi rohani. Betapa malangnya, ya kan? Sudah miskin materinya, rohaninya pun miskin pula. Aduh, celaka, ya. Jadi orang percaya itu sebenarnya dia kaya. Kenapa? Karena ada Allah Raja Damai memberikan kedamaian sehingga dia bisa membagikan itu kepada orang lain yang masih kacau, yang masih keadaannya buruk. Ya, jadi kalau kita melihat ini, inilah keluarga bahagia. Ini keluarga bahaya. Ya, bukan bahagia, bahaya. Dengan tercapainya cita-citanya, membuat dia semakin sombong, semakin jauh dari Tuhan, dan akhirnya adalah hukuman. Banyak orang seperti itu ya. Semakin ada namanya, semakin muncul keangkuhannya. Dulu waktu dia belum punya nama, rendah hati, ya, tulus, hormat, naik namanya, STH, MTH, ya makin tinggi hati. STH aja sudah tinggi hati, apalagi MTH makin tinggi hati. Maka bahaya yang sekolah-sekolah ini kalau nggak bertobat. Ya, kalau hubungannya dengan Tuhan nggak baik, hancurlah dia. Tapi kalau hubungannya baik dengan Tuhan, walaupun namanya tinggi, dia akan tetap merendahkan diri. Ya, merendahkan diri seperti Kristus. Kristus Raja yang kekal aja merendahkan diri. Mengapa saudara menyombongkan diri? Berarti melawan ketetapan Tuhan. Intinya apa? Mengasihi. Orang yang mengasihi itu yang bisa mengajar. Pernahkah saudara mengajarkan firman kepada anak-anak saudara? Atau hanya nyuruh sekolah minggu? Pergi sekolah minggu. Aku hari ini enggak gereja. Malas aku jumpa dengan si Anu. Mama enggak gereja? Enggak. Aku enggak mau lihat batang hidung si Anu itu. Kenapa? Benci kali aku sama dia. Jadi anaknya disuruh tapi ditaruh kebencian. Dengar enggak anak itu? Dengar. Tertanam enggak? Tertanam. Jadi besok-besok dia bertumbuh di dalam kebencian. Mamaku pun benci, aku pun benci. Siapa yang dibenci mamaku itu? Siapa mak? Siapa mak? Biar sama kita bencinya. Kan gitu ya. Biasanya begitu. Maka orang tuanya yang berantem, anaknya pun ikut semua. Karena itu ajarannya. Tapi coba ajarannya adalah kasih, pasti anaknya juga tertanam kasih dan membagi kasih. Ajarkanlah firman supaya anak bisa percaya Tuhan dan mengasihi Tuhan. Bagaimana orang mengasihi Tuhan? Mentaati perintah Tuhan. Mentaati perintah Tuhan itu salah satu bukti kasih. Kedua, mengajarkan perintah Tuhan, itulah bukti kasih yang berikut. Mentaati, mengajarkan. Jadi orang percaya, sudahkah saudara mengasihi Tuhan? Apa buktinya? Ya. Apa buktinya? Sudah lama nggak keluar lagunya ya. Jadi mana buktinya? Jangan hanya lagunya ya. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Ya. Tapi Tuhan katakan, mana buktinya? Aku bukti yang perlu, bukan lagumu. Tapi buktinya ada enggak yang kamu lakukan? Ada enggak kamu ajarkan kepada orang lain? Kalau engkau mengasihi aku, pasti engkau ajarkan perintahku. Karena itu harus
didengar oleh semua orang, dilakukan oleh semua orang. Jadi kasih kepada Allah adalah melakukan untuk diri sendiri, lalu mengajarkan kepada anak-anak kita. Ketika kita ajarkan sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Tanpa mengajarkan berarti nggak mengasihi Tuhan. Tanpa mentaati juga berarti nggak mengasihi Tuhan. Oke, ucapkan 2 poin ini kepada sebelahnya supaya nanti dibawa pulang. Mengasihi Tuhan ada 2 poin. 1, mentaati firman untuk diri sendiri. 2, mengajarkan kepada orang lain atau kepada anak. Yang belum punya anak kepada orang lain. Yang sudah punya anak kepada anaknya. Oke, diucapkan supaya nggak hilang. Sudah terekam? Sudah ya? Sekarang kalau sudah disampaikan pasti sudah terekam dalam pikiran. Kaum Adam dulu, diulangi. 2 poin tadi mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, 1, 2, ya. 1, 2, ya. Kaum Hawa mengasihi Tuhan. Yang mana dari 2 ini sudah terlaksana? Yang mana dari 2 poin sudah dilakukan? Ya. Yang mana sudah mentaati untuk diri sendiri sudah lulus? Sudah lulus? Mentaati firman untuk diri sendiri sudah lulus? Belum. Ada yang belum, ada yang sudah ya? Ada yang sudah, ada yang belum. Mengajarkannya sudah lulus? Mengajarkannya sudah lulus? Ya, ada yang belum, ada yang sudah. Gak mungkin diajarkan kalau belum menerima kasih ya. Pertama, bagaimana bisa mengajarkannya terima kasih? Ya, terima dulu kasih Allah. Orang yang sudah menerima kasih, dia bisa mengasihi Tuhan dengan mentaati Tuhan. Kedua, dia bisa mengajarkan kepada orang lain dan kepada anak-anaknya. Nah, saya uraikan sedikit lagi. Mengapa penting sekali firman? Mengapa penting mentaati, penting mengajarkan? Ingat, tadi Musa sampaikan ayat di atasnya, lakukanlah itu dengan setia, supaya keadaanmu menjadi baik. Ayat 3. Kita akan baca sekali lagi supaya makin tinggal di dalam hati kita. 2, 3 ya. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Apa janji Tuhan di sini? Bagi orang yang mentaatinya, melakukannya dengan setia. Supaya keadaanmu menjadi baik. Berarti ingat, di tengah-tengah dunia ini, setiap manusia dimanapun dia hidup, bangsa apapun dia, suku apapun dia, apapun pekerjaannya, semua harus mendengar firman. Semua harus mentaati Tuhan. Itulah yang membuat keadaan kita menjadi baik. Berarti kalau kita mau supaya anak kita keadaannya menjadi baik, firman harus sampai kepada mereka. Kalau firman gak sampai, lihatlah anak-anak muda zaman sekarang yang tidak sampai firman. Banyak narkobaan, banyak kumpul kebo, banyak perjinahan, banyak broken home. Kenapa? Karena firman tidak disampaikan, tidak dilakukan. Hanya dengar, tapi tidak dipraktekkan. Ada kehancuran terjadi. Ini fakta.
Fakta membuktikan bahwa dunia ini semakin hari semakin jahat karena orang percaya nggak gencar mengajarkan. Kalau kita gencar mengajarkan firman, pasti membuat kejahatan itu berhenti. Ini diri sendiri pun tidak sigap melakukannya. Diri sendiri pun tidak mentaati sepenuhnya. Lebih kepada fokus mengasihi diri sendiri, mengasihi daging, gak mau rela berjuang demi Injil. Bagaimana orang bisa dengar? Bagaimana orang bisa percaya? Imannya yang akan merubah dia dari kejahatan kepada kebenaran. Kalau seseorang gak beriman, gak mungkin dia bisa berubah. Imannya yang akan mengubah dia. Mari kita kasihi Tuhan dengan mengasihi jiwa. Jiwa ini akan binasa. Jiwa manusia yang tidak dengar firman, yang tidak percaya Tuhan akan binasa. Apakah kita biarkan mereka binasa satu demi satu tiap hari? Tiap hari pasti ada orang mati. Tiap hari ada orang meninggal. Meninggal dalam ketidakpercayaan mereka, meninggal dalam tidak mendengar Injil yang menyelamatkan. Apakah saudara berdiam diri? Mari bangkit saudara. Kita memikirkan bagaimana supaya baik keadaan mereka. Sekarang yang sudah buruk itu susah memulihkannya. Kalau sudah narkoba itu susah memulihkan. Jadi anak-anak kita yang belum masuk ke sana, mari beritakan Injil. Hanya Injil yang bisa mengubah dia, membuat keadaannya menjadi baik. Tapi kalau Injil tidak diterima, maka dia pun akan terlontar ke sana, tercampak, keadaan menjadi buruk. Sebelum terlambat, mari berjuang untuk iman. Uang tambahan. Mana duluan disiapkan Tuhan? Kebutuhan manusia atau manusia? Berarti itu kebutuhan itu Tuhan yang pikirkan. Jiwa kita yang pikirkan bagaimana sampai kepada keselamatan. Ya, jiwa kita, jiwa orang lain kita yang memikirkan bagaimana sampai kepada Tuhan. Tuhan sudah buat jalan. Tuhan sudah rela, tapi kita nggak perkenalkan. Bagaimana orang lain datang kalau kita nggak perkenalkan? Masa kita santai-santai aja? Kita diam aja. Orang sekalipun nggak pernah dengar. Kita beribu-ribu kali dengar, tapi kita tetap menutup pintu hati kita sehingga gak bisa mengalirkan. Para remaja kami di sini dari sekolah minggu sudah mendengar Injil ribuan kali. Untuk apa didengar ribuan kali kalau hati tertutup? Sehingga waktu diperdengarkan firman, apa katanya? Jawabannya, Gabriel, halo Gabriel, apa jawabanmu kalau diperdengarkan firman Tuhan? Sudah tahu. Oh itu, sudah tahu. Aku di mana nanti ujungnya udah tahu gitu. Kemana arahnya udah tahu. Untuk apa tahu kalau tidak mengubah hidup kita? Buat apa kita semua tahu dari Kejadian sampai Wahyu kalau kita sendiri tidak menerima Injil itu dan bisa mengalirkannya kepada orang lain? Saya pernah baca satu buku katakan begini, kamu mungkin sudah dengar Injil entah berapa puluh ribu kali, tapi pernahkah kamu pikirkan di sebelahmu satu kali pun belum pernah mendengar seperti yang kau dengar? Itu menyentakkan saya. Oh iya, jangan-jangan mereka sekalipun belum pernah dengar. Saya udah puluhan ribu. Saya terlalu egois kalau saya hanya menimpa untuk diri sendiri. Harusnya bagaimana supaya mereka pernah dengar. Bertobat enggak bertobat itu bukan bagian kita. Bagian kita hanya menyampaikan, menaburkan, membuat tumbuh, itu bagian Tuhan. Tapi semua orang harus tahu. Semua orang harus mendengar Injil. Kalau dia sudah mendengar, itu dia yang akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Sudah berapa yang pernah saudara perdengarkan Injil? Berapa orang yang sudah mendengar Injil dari mulut saudara?
Jangan nanti, oh aku sudah tahu, tapi nggak pernah ada pengaruh Injil di dalam hidup kita. Tuhan bukan ketahuan kita, pengetahuan yang banyak itu yang Tuhan lihat. Enggak. Kalau kamu sudah tahu, udah jadi nggak dalam hidupmu? Yang kamu tahu itu mengubah kamu atau tidak? Kalau tahu nggak mengubah berarti bukan iman namanya. Itu hanya pengetahuan. Iman itu adalah mengubah. Iman mengubah kehidupan kita. Sehingga orang lain pun melihat perubahan. Kalau orang lain melihat perubahan, ketika kita injili, orang pun tertarik. Orang pun menerima. Tapi kalau kita nggak ada perubahan, ketika kita nginjili, apa kata orang? Ya, batang hidungnya yang dia apakan sama kita. Kenapa? Kamu aja nggak berubah. Lalu pintar kali kamu ngomong gitu ya. Maka orang yang menyampaikan Injil diserap dulu untuk diri sendiri. Diterima dulu Injil, mengubahkan hidup kita, lalu kita sampaikan kepada orang lain, sehingga orang lain pun menerima. Saya tahu semua orang pasti ada penilaian terhadap penyampai-penyampai Injil ya. Pasti ada. Si anu menyampaikan seperti ini menyampaikan seperti ini. Kenapa? Dilihat sikapnya sehari-hari. Ketika kita melihat sikapnya sehari-hari, di sini sudah ada benteng. Kalau melihat ketidakbaikannya ya, keburukannya, pasti kita nggak tertarik. Halo anak-anak kami yang remaja yang sudah puluhan ribu kali mendengar Injil, bukan untuk pengetahuan disimpan di otak, tetapi terima menjadi iman. Ketika kita berimanlah akan mengubah kita. Iman mengubah seseorang, bukan pengetahuan. Ketika saudara berubah, maka saudara bisa berbagi firman kepada orang lain. Supaya orang lain juga dengar dan mereka juga bisa berhenti dari dosa. Stop dari dosa kalau Injil ada pada mereka. Kasihilah Tuhan dengan mengajarkannya, baik kepada orang lain maupun kepada anak-anak, kepada sesama, siapa yang kita jumpai. Itu kesimpulannya, ucapkan terakhir, kasihilah Tuhan, ajarkanlah kepada orang lain. Ya, bagi yang belum menerima kasih, terimalah Injil supaya saudara bisa mengasihi dia. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu. Karena Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Sehingga bukti kasih-Mu kepada kami telah nyata. Engkau datang menjumpai kami. Engkau berfirman kepada kami. Karena Engkau rindu supaya hubungan kami dengan Tuhan terpelihara dengan baik. Pada saat hubungan kami baik dengan Tuhan, itulah yang memberi damai, memberi sukacita, kebahagiaan yang sejati. Walaupun secara materi kami tidak kaya, tetapi kehadiran-Mu itulah yang memperkaya kami, membuat kami merasa cukup di dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk firman. Kami mau mengasihi-Mu yang sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Dan bukti kami mengasihi Tuhan, pasti kami mengajarkan kepada anak-anak kami, kepada saudara-saudara kami, teman-teman kami yang belum pernah mendengar Injil. Biarlah hati kami terbakar, hati kami termotivasi untuk mentaati Engkau dengan setia. Bakar kembali semangat kami yang padam, ya Tuhan, supaya hidup kami berguna. Kehidupan keselamatan yang Tuhan anugerahkan, kami pakai selama masih ada kesempatan. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami, anak-anak kami, yang sudah banyak tahu firman, tetapi belum jadi iman. Biarlah kemurahan-Mu turun atas mereka, sehingga mereka tidak mengandalkan pengetahuan mereka, tetapi dengan rendah hati menerima kebenaran-Mu yang menyelamatkan jiwa mereka,
sehingga ketika mereka diselamatkan, mereka pun berguna di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami mau keadaan kami menjadi baik ketika kami mentaati Engkau. Berilah hati kami rela mentaati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.